teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu, jadi lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh. Tadi udah diperiksa selama 6 jam dengan kurang lebih 26 pertanyaan. Mukanya udah mulai lesu. Jangan kayak dulu lagi, nanti pura-pura sakit, pakai penyangga leher, pakai dikit ternak Mulyono. Ya kan? Baru aja kau lihat akun aku, baru kau bilang aku ternak Mulyono. Yang kau maksud Mulyono tuh siapa? Roy Suryo itu dikutuk dewa. Karena jadi di kasus ini ya gue syukur aja kalau dia sampai di penjara. Semoga iya gitu. Suryo, siap-siap kau dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Siapa pemimpin negara terbaik di dunia? Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait ijazah Bapak Jokowi, dan di sini kita akan mendengarkan statement dari Mbak Sansabella. Kali ini saya mendukung Mbak Sansabella karena dia mendukung Bapak Jokowi, dan Sansabella mengharapkan kalau Roy Suryo itu di penjara. Dan nanti juga ada kritikan lagi dari Mbak Sansabella terkait meme yang dibuat oleh Mbak. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Ini Roy Suryo ngomong, masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya lihat. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Nah, dan tadi udah diperiksa selama 6 jam dengan kurang lebih 26 pertanyaan. Mukanya udah mulai lesu. Jangan kayak dulu lagi, nanti pura-pura sakit, pakai penyangga leher, pakai kursi roda, ya kan? Nggak kapok-kapok sih. Nah, itulah tadi teman-teman ya, statement dari Sansabella. Pastinya kalian di rumah mendukung ya, mendukung Mbak Sansabella membela Bapak Jokowi. Dan sampai-sampai di akunnya itu ada yang komen, ternak Mulyono. Katanya itu Mbak Sansabella ternak Mulyono. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat teman-temannya lagi nanti yang lain, ya. Dikit-dikit ternak Mulyono, ya kan? Baru aja kau lihat akun aku, baru kau bilang aku ternak Mulyono. Yang kau maksud Mulyono tuh siapa? Roy Suryo itu dikutuk dewa karena dia menistakan stupa. Saking bencinya dia sama Pak Jokowi, dibuatnya mukanya. Kan udah dibilang, gue sakit hati sama Roy Suryo gara-gara itu. Kalau kalian ini nggak sakit hati sama dia, orang sekolah. Kalau yang dihina bukan agama kalian, pasti kalian nggak sakit hati lah. Jadi di kasus ini ya gue syukur aja kalau dia sampai di penjara. Semoga iya gitu. Kualitas mahasiswa zaman now buat meme seperti ini. Giliran ditangkap, kawannya ngomong seperti ini.
hak-hak bersuara dan berekspresi bagi seluruh rakyat dan juga bagi seluruh anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu untuk dijaga dan dilindungi. Nah, di sini pun ada penggiringan opini bahwasannya teman-teman kampusnya ini bilang ke masyarakat bahwasannya demokrasi sedang dibungkam. Padahal sudah jelas ya, putusan MK kemarin menyatakan bahwasannya setiap warga negara Indonesia yang mengkritisi pemerintah itu tidak bisa dipidana. Tapi bentuknya mengkritisi, bukan seperti adik yang udah ditangkap ini. Tidak mencerminkan manusia berpendidikan. Ini sih udah bukan lagi mengkritik, tetapi menghina, menyebarkan fitnah, lalu menyebarkan pornografi karena adegan itu. Dan menurut gue udah bagus ya pemerintahan saat ini. Karena apa? Ketua Komisi 3 bahkan ingin menjadi penjamin untuk membebaskan anak tersebut. Artinya jangan kebanyakan drama dan playing victim. Demokrasi yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Harusnya anak-anak kuliah ini paham benar, apalagi sekolahnya di ITB. Gue setuju nih mahasiswa atau siapapun masyarakat Indonesia yang membuat meme yang tidak cocok, kelewatan, seperti yang kemarin beredar, meme presiden yang dibuat nggak jelas, itu sudah seharusnya ditangkap. Kenapa? Suka tidak suka, beliau adalah presiden. Dan gue, terutama, belajar dari pengalaman, bahwasannya, gue nggak mau lagi dengerin orang-orang yang menjerumuskan gue, gitu, yang membenci, membabi buta, atau sampai politik kotor, begitu. Kita teriak politik kotor, tetapi kita melakukan. Ya kan? Sama aja menurut gue. Jadi mending diam, hargai presiden. Kalau mau mengkritik, ya silahkan. Tetapi nggak usah keterlaluan dengan buat meme-meme yang nggak jelas. Gue nggak respect justru sama orang-orang yang kayak gitu. Mau dia itu aktivis, mau dia politikus, mau dia siapapun, ya, gue nggak respect. Jadi buat masyarakat Indonesia, jangan ikuti jalan kesesatan. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari, jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini, karena pasal itu ancamannya sangat tinggi. Dan pasal itu misalnya, saya kasih contoh, ada orang ya mentransfer 1 juta. Kemudian dalam bukti transfernya, saya ubah jadi 10 juta. Itu saya bisa kena pasal itu, di pasal 32. Ada orang memposting sebuah dokumen elektronik, namanya ijazah misalnya. Dia katakan itu asli gitu. Padahal ternyata orang yang punya ijazah mengatakan, saya nggak pernah mengeluarkan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harusnya. Justru itu ya kalau yang smart begitu. Jadi saya tadi tanya, dokumen elektroniknya mana? Belum ada Pak dokumen elektroniknya. Ya sudah. Kalau belum ada dokumen elektroniknya ya nggak usah diterima. Jadi saya tadi tidak minta berhenti. Tapi memang selesai pemeriksaannya. Selesai karena nggak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, karena jawaban saya smart, sharp pada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya ditanyakan. Dan penyidik sekali lagi, anak buah Pak Kapolda dan juga anak buahnya Pak Kapolri menjalani itu dengan baik. Dia juga nggak ngeyel, ya. Dia tahu, oh ya, lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena pasal itu harus. Lagi-lagi Roy Suryo bego. Kenapa saya bilang bego? Kau jangan cari-cari alasan. Kalau kemarin kau koar-koar, kau bilang kau sudah menelisik sama si Resmond dengan keahlian kalian gitu. Tiba-tiba sekarang kau mau mengelak. Secara bodoh aja anak TK menyebutkan. Siapa yang bodoh? Kalau kau pakar, harusnya kau selidiki keasliannya dulu. Bukan dari fotokopian. Kau sok jago, sok ahli telematika, pakai ELA, pakai ini, pakai itu, kontut sama kau. Udah, masuk penjara aja kau. Membodohi bangsa Indonesia kalian. Ya, kamu telah menebar-nebar fitnah, menebar kerusuhan, menghasut bangsa. Gitu dia. Jadi kalau dibilang nggak kena pasal penghasutan, kalian itu juga bego. Karena sudah banyak sekarang seperti pengakuan Sikozi, ada jutaan di Instagram, di sosial media, dan lain-lain yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Itu artinya apa? Mereka adalah korban hasutan kalian. Itu menjadi bukti, ya kan? Datang si botak satu ini, si pencuri panci ini, koar-koar terus buncung kau. Akhirnya dari cara kekoar-koar menjadi barang bukti, jejak digital. Di mana coba kau seorang ahli? Ternyata setelah akhirnya baru kau selidiki yang memposting di apa itu, yang bilang asli itu, baru kau sadar itu palsu. Kan edar kan? Oke? Prof. Suryo, udah jalani aja lagi kembali jadi residivis. Jangan keluar-keluar kau. Pening Indonesia ini kamu buat. Kelompok kamu sedikit seutil, tapi ingin menyatakan negara ini seolah-olah kalian ingin menyelamatkan bangsa. Pret sama kalian, pret. Kan ijazah itu loh. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu. Kena.
Nah, kan ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Tenang Mas Roy ya. Tidak usah terlalu berapi-api ya. Tapi jejak digital Anda sudah ada di kepolisian. Siap-siap kau Roy Suryo. Siap-siap kau Dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dokter Tipa. Bang, siapa pemimpin negara terbaik di dunia? Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, teman-teman, itulah tadi ya komentar-komentar dari netizen masih mengomentari ijazah Bapak Jokowi. Dan tadi di awal video ada kritikan dari Mbak Sansabella yang mendukung Bapak Jokowi. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai komentar atau kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.